Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Anggraini dari Prodi S1 Kebidanan, NIM 124050165. Tahukah kalian bahwa tubuh manusia memiliki 37 triliun sel yang bekerja tanpa henti setiap hari? Setiap kali kita bernapas, bergerak, atau bahkan berpikir, itu melibatkan kerjasama sistem tubuh yang luar biasa kompleks. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian memahami bagaimana tubuh kita bekerja sama, mulai dari anatomi dasar sehingga sistem otot, saraf, pernapasan, dan peredaran darah. Yuk kita langsung simak materinya. 1. Sistem saraf. Sistem saraf tubuh kita bertugas mengatur dan mengkoordinasi aktivitas tubuh melalui impuls listrik. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian utama. Sistem saraf pusat atau SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas tubuh, mulai dari berpikir, bergerak, hingga merasakan. Sistem saraf tepi atau SST yang menghubungkan SSP ke seluruh tubuh. Secara lebih rinci, neuron adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan sinyal antara otak dan tubuh. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit yang menerima sinyal, dan akson yang mengirimkan sinyal ke neuron lain. Ada dua jenis sistem saraf otonom. Kesatu, sistem saraf simpatik yang aktif saat tubuh dalam keadaan stres atau membutuhkan energi tambahan, seperti saat berlari atau dalam bahaya. Kedua, sistem saraf parasimpatik yang berfungsi menenangkan tubuh dan mengembalikannya ke keadaan normal saat tubuh sedang istirahat. Kedua sistem ini bekerja saling berlawanan untuk menjaga keseimbangan tubuh yang disebut dengan homeostatis. Kedua, mekanisme gerak tubuh. Gerakan tubuh melibatkan interaksi antara sistem saraf, otot, dan rangka. Sistem saraf mengirimkan impuls yang memicu kontraksi otot, yang kemudian menggerakkan tulang. Impuls saraf ini diteruskan melalui neuron motorik yang mempengaruhi otot rangka. Pada bayi yang baru lahir, perkembangan sistem sarafnya terus berkembang pesat. Di usia ini, pembentukan sinaps antar neuron baru mulai terbentuk secara progresif hingga usia 2 tahun. Mielinisasi, yaitu pembentukan lapisan mielin di sekitar serabut saraf yang mempercepat penghantaran impuls, dimulai sejak janin berusia 6 bulan dan berlanjut hingga usia dewasa. 3. Perkembangan sel darah atau hematopoiesis. Proses pembentukan sel-sel darah yang dikenal dengan hematopoiesis terjadi di sumsum tulang setelah kelahiran. Sebelum itu, pembentukan sel darah terjadi di organ lain seperti yolk, sak, atau kantung kuning telur, pada janin, serta hati dan limpa. Ada 3 jenis sel darah utama. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada leukosit atau sel darah putih yang berperan dalam pertahanan tubuh melawan infeksi. Yang ketiga, ada trombosit, keping darah, yang membantu dalam proses pembekuan darah. Proses hematopoiesis dimulai dari sel punca hematopoietik yang ada di sumsum tulang. Sel ini bisa berkembang menjadi 2 jalur utama, diploid lineage yang menghasilkan eritrosit, trombosit, dan beberapa jenis leukosit, dan limfoid lineage yang menghasilkan limfosit atau sel T, B, dan sel NK. Faktor pertumbuhan seperti eritropoietin atau EPO merangsang produksi eritrosit, sementara trombopoietin atau TPO merangsang produksi trombosit. 4. Sistem limfatik. Sistem limfatik berfungsi sebagai bagian dari sistem sirkulasi sekunder yang menghasilkan limfa atau getah bening. Fungsi utamanya adalah untuk melawan infeksi, mengembalikan cairan tubuh yang hilang, dan membantu dalam penyerapan lemak dari saluran pencernaan. Beberapa komponen utama sistem limfatik meliputi: yang pertama, ada pembuluh limfa yang membawa getah bening kembali ke dalam aliran darah. Nodus limfatikus atau kelenjar getah bening yang menyalin patogen yang membantu
dan membantu memulai respon imun. Yang ketiga ada organ-organ limfatik lain seperti limpa yang menyaring darah, tonsil yang berfungsi sebagai pertahanan lokal, dan timus yang berperan dalam pematangan limfosit T. Pembuluh limfatik terbagi menjadi dua jenis, yaitu ductus lymphaticus dexter yang mengalirkan limfa dari bagian kanan tubuh, dan ductus thoracicus yang mengalirkan limfa dari sisi kiri tubuh. 5. Sistem integumen atau kulit dan struktur taubation. Sistem integumen terdiri dari kulit dan struktur tambahan seperti rambut, kuku, serta kelenjar kulit yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera, infeksi, serta kehilangan cairan. Kulit juga berperan dalam regulasi suhu tubuh, ekskresi zat sisa, dan produksi vitamin D. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis atau lapisan luar yang tersusun dari sel-sel yang mengandung melanosit yang memproduksi pigmen melanin. Yang kedua ada dermis atau lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan struktur lain seperti folikel rambut, serta kelenjar keringat dan sebasea atau kelenjar kering minyak. Yang selanjutnya hipodermis atau lapisan subkutis yang mengandung jaringan lemak dan bertugas sebagai bantalan serta isolator panas. Selain itu, ada juga rambut yang tumbuh dari folikel di dermis dan kuku yang terbentuk dari keratin keras. Kelenjar keringat bertugas mengeluarkan keringat untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Sedangkan kelenjar sebasea mengeluarkan minyak yang menjaga kelembapan kulit. 6. Ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan bertugas untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh dalam bentuk urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal menyaring darah dan menghasilkan urin yang akan mengalir ke kandung kemih melalui ureter. Setelah itu, urin dikeluarkan melalui uretra. Fungsi utama ginjal yang pertama ada menyaring darah untuk menghilangkan limbah metabolisme. Yang kedua ada mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga ada mengatur tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi di glomerulus yang menghasilkan urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi di tubulus di mana zat dibutuhkan tubuh diserap kembali. Yang ketiga ada sekresi, yaitu pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam urin sekunder. Gangguan pada sistem perkemihan seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan gagal ginjal dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan sistem perkemihan dengan cara konsumsi air yang cukup, makan yang sehat, dan menjaga kebersihan organ intim. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.